Pernah dengar kisah tentang raja legendaris yang pertempuran paling epiknya justru bukan di medan perang fisik? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah epik kuno yang luar biasa banget. Tembok besi dan musuh dari dalam, legenda Zulkarnain. Ini bukan sekedar cerita sejarah biasa, teman-teman. Ini adalah kisah sinematik yang menggabungkan peradaban super maju, kekuatan yang bikin merinding, dan kebijaksanaan tingkat tinggi. Penasaran? Yuk kita mulai petualangan menakjubkan ini. Oke, mari kita bedah sama-sama. Zulkarnain pernah melontarkan sebuah pemikiran yang sangat mendalam. Beliau bilang, ancaman terbesar itu nggak selalu musuh yang kelihatan di depan mata. Terkadang, ancaman paling mematikan justru datang dari dalam diri kita sendiri. Coba resapi itu sebentar. Luar biasa kan? Beliau menyadari betul kalau ketidakmampuan kita untuk ngelakuin hal yang benar saat kita punya kekuasaan, itu jauh lebih bahaya daripada pasukan musuh manapun. Jadi ini bukan cuma sekedar taktik perang, tapi benar-benar fondasi utama kehidupan. Bab pertama, ekspedisi spiritual Sang Raja. Zulkarnain ini jelas bukan penguasa biasa. Beliau punya segalanya, teknologi paling mutakhir, dan penguasaan bahasa yang luar biasa di zamannya. Tapi beliau sadar betul, punya semua kemajuan fisik ini tanpa arah spiritual yang jelas, ibarat punya peta harta karun, tapi nggak tahu cara bacanya. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah kita bisa melihat dualitas yang luar biasa dari sosok beliau. Coba lihat. Di satu sisi, beliau punya kekuatan fisik yang absolut. Teknologinya canggih, kekayaan yang nggak berseri, dan menguasai banyak bahasa. Pokoknya, powernya luar biasa besar. Tapi di sisi lain, beliau paham banget kalau semua itu nggak ada artinya tanpa tujuan spiritual yang lebih tinggi. Terinspirasi dari wahyu ilahi, beliau sadar punya misi besar. Ini bukan lagi soal menjajah atau pamer kekuasaan, melainkan sebuah pencarian spiritual untuk benar-benar menegakkan keadilan di muka bumi. Dan coba perhatikan cara beliau nyiapin pasukan. Beliau menegaskan, beliau butuh pasukan yang bisa berpikir dan merenung, bukan sekedar yang jago bertarung. Keren banget kan? Beliau nggak cuma asal kumpulin orang-orang berotot besar, beliau milih pasukannya dengan sangat teliti. Yang dicari itu prajurit yang tajam pikirannya, yang kesiapan mental dan spiritualnya setara sama fisik mereka. Kenapa? Karena buat Zulkarnain, ini adalah perjalanan mencari kebenaran. Punya hati dan pikiran yang jernih itu mutlak, jauh lebih penting daripada sekedar pamer otot. Kita masuk ke bab kedua, ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Situasinya mulai tegang di sini. Bayangkan, ekspedisi raksasa ini tiba di sebuah lembah misterius yang diapit dua gunung besar. Dan di sana mereka ketemu sama penduduk desa yang benar-benar ketakutan, hidup dalam teror karena adanya ancaman makhluk yang sangat buas dan brutal. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan benturan ideologi yang luar biasa ekstrim saat Zulkarnain akhirnya berhadapan sama para pemimpin Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk-makhluk ini dengan sombongnya teriak kalau kekuatan adalah keadilan mereka. Kasarnya, yang kuat yang menang. Tapi Zulkarnain nggak goyah. Dengan tenang, beliau balas pakai satu kebenaran telak. Kekuatan tanpa moralitas itu cuma bencana yang nunggu waktu aja. Jadi, ini bukan sekedar adu kekuatan fisik, teman-teman. Ini benar-benar perang antara moralitas melawan kebrutalan absolut. Masuk ke bab ketiga, membangun tembok keadilan. Di titik ini, Zulkarnain sadar betul. Kekuatan perusak yang gila-gilaan ini nggak bakal bisa dikalahin cuma pakai peperangan biasa, terlalu berisiko dan memakan korban. Jadi, beliau butuh sebuah solusi pertahanan permanen yang benar-benar visioner. Mari kita lihat mahakarya rekayasa teknik zaman kuno ini. Langkah pertama, Zulkarnain ngumpulin besi dan tembaga. Teman-teman tahu nggak? Dalam dunia metalurgi, kalau kita gabungin dua logam ini di bawah panas ekstrim, hasilnya bakal jauh lebih kokoh dari besi biasa. Luar biasa jenius. Lalu langkah kedua, material ini dipanaskan dengan api yang sangat intens sampai menyatu sempurna. Tapi ini nih yang paling krusial. Langkah ketiga, menyuntikkan niat yang benar. Proyek raksasa ini dimulai dengan doa. Jadi tembok ini bukan cuma sekedar pembatas fisik, tapi benar-benar menjelma jadi simbol keadilan yang kokoh. Pastinya, proyek sebesar ini pasti ada aja gangguannya. Para monster ini nyoba pakai taktik kotor. Mereka dengan sombongnya nyodorin suap yang gila-gilaan. Kekayaan yang gak habis 7 turunan, kekuasaan absolut, sampai kejayaan abadi. Asalkan Zulkarnain mau ngehentiin pembangunan tembok itu. Terus, apa reaksi sang raja? Ditolak mentah-mentah. Zulkarnain dengan tenang bilang kalau kekayaan tanpa keadilan itu cuma kebobrokan. Buat beliau, iman dan integritas itu nilainya jauh lebih tinggi dari semua kemewahan dunia yang ditawarin. Nggak ada kompromi soal ini. Lanjut ke bab keempat, membangun tembok di dalam diri.
Akhirnya, tembok raksasa dari besi dan tembaga itu berdiri kokoh. Tapi pas berdiri di depan Mahakarya ini, Zulkarnain justru menggeser fokusnya. Beliau mengubah peristiwa sejarah ini jadi sebuah pelajaran filosofis yang sangat mendalam dan personal banget buat kita semua. Coba dengerin baik-baik, karena ini poin yang sangat krusial. Tembok fisik tadi kan tujuannya buat nahan monster dari luar ya. Tapi Zulkarnain ingetin kita semua kalau ada ancaman tak kasat mata yang jauh lebih ngeri. Ancaman yang menghancurkan kita dari dalam. Apa aja itu? Ketakutan yang gak beralasan, konflik atau pertikaian sesama kita, dan fitnah. 3 hal inilah monster internal yang aslinya bakal meruntuhkan masyarakat atau diri kita sekuat apapun kalau kita nggak ngebangun pertahanan mental dan spiritual yang kokoh di dalam sana. Jadi poin krusialnya adalah ini. Waktu malam udah turun dan api unggun mulai nyala di desa, Zulkarnain dengan hangat nenangin para penduduk. Beliau bilang, tembok besar yang baru aja mereka bangun itu pada akhirnya cuma sekedar tumpukan logam dan batu. Kekuatan sejati yang bakal bikin mereka bertahan hidup itu ada pada iman dan persatuan mereka. Selama mereka bergerak pakai landasan harapan dan keadilan dan bukan karena rasa takut, mereka nggak bakal bisa dihancurkan oleh siapapun. Bab kelima. Warisan kebijaksanaan Zulkarnain. Pasukan Zulkarnain akhirnya pergi meninggalkan lembah itu. Tapi mereka nggak cuma ninggalin tembok raksasa buat melindungi peradaban. Mereka ninggalin sebuah warisan kebijaksanaan yang benar-benar mengakar kuat di hati masyarakat sana, melintasi zaman. Mari kita melangkah maju dan lihat bagaimana cerita ini terbangun seiring berjalannya waktu. Beberapa bulan kemudian, musim dingin yang sangat ekstrim menghantam desa, tapi mereka bisa bertahan karena tembok itu berdiri tanpa goresan sedikit pun. Bertahun-tahun kemudian, setelah sang raja tiada, mulailah muncul mitos-mitos kalau tembok itu berubah jadi gaib atau nggak kelihatan lagi. Dan beberapa generasi setelahnya, coba bayangin sekelompok anak lagi duduk santai di sekitar api unggun. Mereka sadar satu hal yang indah banget. Nggak peduli tembok fisiknya masih kelihatan nyata atau enggak, yang paling penting adalah mereka sekarang bisa hidup damai, berkat rasa aman dan kebijaksanaan yang diwarisin dari masa lalu. Pada akhirnya, epik kuno ini ninggalin kita dengan sebuah refleksi yang sangat relevan buat kehidupan kita sekarang. Perlindungan fisik itu bisa aja usang dimakan waktu. Legenda juga bisa pelan-pelan pudar jadi mitos. Tapi ancaman dari dalam diri kita itu bakal terus hidup. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Meskipun tembok besi itu udah nggak kelihatan lagi di depan mata, apakah Anda sudah membangun tembok kebenaran, keadilan, dan pertahanan spiritual yang kokoh di dalam diri Anda sendiri? Terima kasih sudah ngikutin pembahasan luar biasa ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.